Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kepada si tukang susu. Ya, jadi saya hari ini bersama anakku ya yang ingin bertanya, anakku yang mana? Nah, ini anakku si tampan dan rupawan, si pemberani. Jadi hari ini kita mau langsung mencoba membersihkan dan mengukur ya berapa meter yang kita akan gunakan. Dan ini juga cuacanya sedang mendung sekali ya, sedang mendung. Jadi mungkin tidak akan banyak yang saya kerjakan, hanya menunjukkan saja. Dan kalau bisa memasang patok atau pembatas ya, jadi kita tahu berapa bahan yang akan kita gunakan, berapa tiang, dan berapa luas tanah yang akan kita gunakan. Jadi saya bersama Ruby, si tukang susu. Ruby, hari ini kita gunakan pampers karena ini musim hujan yang tidak bisa diprediksi. Baju saya banyak yang basah dan jika kotor kembali otomatis saya akan mengganti pakaian saya lalu akan menjemurnya, sedangkan ini pun masih turun hujan ya. Oke. Jadi gimana keseruannya? Ikuti Ruby dan si tukang susu. Let's go. Seperti inilah ya. Jika kalian tidak punya mobil. Repot sekali, kalian bisa lihat. Ini sangat repot. Ruby hanya berdiam diri saja. Oke, jadi nanti aku yang akan membawanya. Ayo, let's go. Halo temanku, ya tukang susu di sini baru saja sampai. Ini belakang rumah orang tuaku dan ini bukan tanah orang tuaku. Di sini aku menyewanya ya. Menyewanya seharga Rp700.000 per bulan ya. Nah, cukup besar lahannya ya. Dan itu kalian bisa lihat di belakang itu adalah rumah orang tuaku ya. Nah, itu di situ juga orang tuaku menyewanya. Nah, karena satu hari ini bahkan dari kemarin ya, hujan tidak berhenti-berhenti. Akibatnya kalian bisa lihat di sebelah kiri itu terendam banjir. Biasanya itu kering ya. Biasanya itu kering dan ini terlihat banjir ya. Airnya meluap dari sungai. Tapi tenang saja temanku. Untuk di tanah ini hujannya sebesar-besar hujan yang turun. Kemarin sempat ya besar sekali hujannya itu. Air pun cukup deras mengalirnya. Tidak sampai ke tanah ini. Jadi inilah tanah ya, kalian bisa lihat tanah ini. Tanah ini yang nantinya akan kita tempati untuk membangun tempat habituasi ya, tempat pembiasaan atau tempat rehabilitasi untuk para monyet yang sudah memasuki tahap remaja. Oh ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Tuan, ini entah Tuan atau Nyonya ya, dengan nama Gert Horn. Saya tidak tahu bacanya gimana. Jika dibaca dengan bahasa Indonesia yang baik itu Gert Horn. Entah dibacanya Gert Horn atau gimana. Mohon maaf apabila penyebutan bahasa itu salah. Karena jujur saja saya tidak pandai berbahasa Inggris ya. Terima kasih banyak sekali ya. Kebaikan Anda luar biasa sekali. Saya doakan di bulan Ramadan ini kebaikan Anda yang sangat luar biasa ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan ya, dibalas dengan berlipat ganda atas kebaikan yang Anda berikan hari ini. Terima kasih banyak. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak ada ini atas nama Jennifer Carlton ya, Carlton, Jennifer Carlton. Ya mohon maaf lah, saya mohon maaf sekali apabila ada penyebutan nama yang salah ya, penyebutan nama yang terdengar buruk ya di telinga kalian. Saya mohon maaf sekali karena memang saya tidak pandai berbahasa Inggris. Saya tidak pandai mengucapkan bahasa Inggris. Jadi seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kebaikan Anda. Nah, niatnya saya akan membangun sekitar panjang 10 meter. Nah, 10 meter dengan lebar 5 atau 6 meter ya.
Tapi setelah saya pikir-pikir dan saya melihat harga kawat ya, saya akan menggunakan kawat heksagonal yang berbahan PVC ya. Itu sudah dipastikan anti karat dan kawat tersebut juga sudah dipastikan sangat kuat untuk menahan guncangan. Kawat ini bisa saya pastikan sangat aman bahkan untuk menaruh monyet-monyet dewasa ya. Monyet itu sering mengguncang. Seperti itu. Apabila kita menggunakan kawat yang biasa saja, yang tipis, itu ada resiko akan lepas. Sedangkan kita harus mengajari mereka bagaimana cara bertahan hidup ya. Selayaknya di alam, memang kita tidak memiliki lahan yang besar, setidaknya dengan kita menaruh di tempat yang luas ya, mensimulasikan bahwa itu adalah alam tempat mereka tinggal dengan menyediakan beberapa makanan yang biasa mereka ditemukan di alam seperti tumbuhan, serangga, beberapa buah-buahan, itu bisa membangun insting mereka mengingat bahwa inilah beberapa makanan yang bisa dimakan nantinya ketika mereka di alam. Jadi seperti itu temanku, prosesnya sangat panjang dan bukan di mana monyet-monyet ini masih berusia sangat muda kita lepaskan, bukan seperti itu ya. Tapi monyet ini sudah membangun koloni, monyet ini berusia sudah cukup matang dan sudah memahami ya apa saja yang bisa dimakan ya, baru kita bisa melepaskan mereka dengan cukup aman. Dan tempatnya pun harus benar-benar kita lihat bahwa tempat itu sangat aman untuk monyet. Nah, ini saya baru saja melihat nih temanku. Ini harganya 20 meter ya, 20 meter dengan tinggi 2,5 meter ya, 2,5 meter dengan lubang 3 cm ya. Itu harganya 3.542. Nanti jadi bentuk kawatnya seperti ini temanku ya. Ya, pasti kalian pernah melihatnya. Terlihat ya, tuh ya. Ini disebutnya kawat heksagonal atau kawat harmonika berbahan PVC dengan ketebalan 2,7 mili ya, berdiameter lubang 3 cm ya. Dengan panjang satu rollnya atau satu gulung itu 20 meter dengan ketinggian 2,5 meter ya. 2 meter 50 cm ya. 250 cm lah ya. Jadi 2,5 meter ketinggiannya. Sebenarnya saya membutuhkan 3 meter, tapi saya cari tadi tidak ada. Dan itu harganya cukup mahal sekali. Jadi mungkin yang pertama-tama saya akan membangunnya adalah saya akan membersihkan rumputan ini. Ya, membersihkan rumputan ini. Adik saya sedang ada di rumah. Ya, taruh, kita coba tarik dari sini. Ketika ada adik saya baru saya akan mendapatkan bantuan. Sepanjang ini 4 meter. Wah, ini 6 meter. Nah, dari pembatas itu, ya dari pohon itu ke tempat saya berdiri ini, itu sekitar panjangnya 6 meter. Nah, itu untuk lebar. Ya, jadi 6 meter. Ini cukup besar ya. Nah, panjangnya mungkin antara 10 atau 7 atau 8 ya, tergantung nanti kita perhitungannya ya. Karena jika kita hitung membuat dengan berdiameter 10 kali lebar 5 meter, itu bisa menghabiskan kawat 60. Menutup semuanya hampir memakan kawat sebanyak 60 meter dan itu menghabiskan biaya bisa mencapai 10 sampai 11 juta rupiah. Dan sepertinya itu tidak mungkin saya melakukan pembelian kawat ya sebanyak itu. Maka dari itu kita akan mengurangi kelebarannya ya. Mungkin kesininya kita panjangnya kita bisa memakai 7 untuk
lebarnya kita bisa memakai 5 atau 6. Nanti kita perhitungkan lagi dengan beberapa tabungan yang saya miliki dan beberapa kebaikan yang teman kita berikan. Jadi saya akan rincikan secara detail ya, beberapa bahan belanjaan dan apa saja yang saya gunakan. Itu hanya kawat saja, belum mencakup tiang. Nah, di sini tiang masih saya pikirkan menggunakan kayu ya kah. Itu kayu murah, tapi kayu tidak bertahan lama, apalagi ditanam di tanah. Ya pasti kita akan bungkus oleh plastik agar tidak termakan oleh rayap ya. Itu mudah patah ya, mudah terkikis oleh rayap. Tapi harganya murah. Nah, sedangkan menggunakan baja ringan ya, harganya tidak terlalu mahal ya. Hampir 2 atau 3 kali lipat dari harga kayu. Tapi memiliki rangka yang cukup banyak nantinya. Nah, itu harus saya perhitungkan lagi nantinya. Atau besi. Besi pengerjaannya harus menggunakan las ya. Dan itu juga terlihatnya sangat permanen sekali dan itu juga tidak mungkin. Paling tidak pilihan saya antara menggunakan kayu atau baja ringan. Jadi seperti itu ya temanku. Nanti kita lihat lagi. Intinya inilah tempatnya. Saya ingin menunjukkan seperti ini tempatnya ya. Ya cukup layak untuk menaruh para monyet yang sudah mulai masuk tahap remaja. Jadi seperti itu. Ya untuk tempat seluas ini ya, mungkin bisa dalam satu kandang itu kita menaruh satu koloni sekitar 10 ekor ya. Beberapa jantan, biasanya jantan lebih sedikit ya, betina lebih banyak. Jika 10 berarti jantan 3, betina 7 ekor. Dengan satu koloni itu memiliki satu alfa atau satu ketua. Mudah-mudahan segera tercapai karena adikku sedang memberikan susu di rumahku ya. Jadi kita tidak bisa bergerak lebih ya, seperti memasang patok, membersihkan, dan aku juga divideokan oleh istriku. Nanti ketika adikku datang, mungkin istriku akan memvideokan dan kita akan bekerja berdua. Dan semuanya saya akan mengerjakan secara mandiri ya. Paling tidak saya dibantu oleh adik laki-laki saya. Tidak menggunakan tenaga profesional karena itu akan membuat biaya produksi itu membengkak. Jadi saya akan mengusahakan bagaimana seminimal mungkin biaya pembuatan kandang rehabilitasi ini sangat-sangat minim ya, agar kalian pun tidak khawatir ya, kalian juga tidak harus memikirkan berlebihan. Ya intinya saya ucapkan banyak terima kasih untuk beberapa temanku yang sudah membantu, yang sudah hadir, yang sudah memberikan dukungan, komentar positif dan doanya. Terima kasih banyak sekali saya ucapkan ya. Jangan pernah bosan untuk selalu mengikuti saluran ini ya. Jangan pernah bosan, kita berdiskusi bersama, memberi masukan-masukan yang baik. Apabila aku memiliki kesalahan dalam ucapan, kalian bisa memperbaikinya, menegurku dengan cara baik-baik. Ya, kita akan berdiskusi dengan segala sesuatu yang positif. Oke, terima kasih banyak untuk temanku semuanya. Jadi cukup sekian video yang saya buat di sore hari ini tentang tempat yang akan kita bangun ini. Ya, lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.